Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah umat muslim yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dapat dilakukan ketika bulan puasa Ramadan. Insyaallah kita akan membaca buku atau kitab yaitu At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah karya Asy-Syaikh As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf pada bab sunnah puasa. Kenapa kita membaca pada bab sunnah puasa? Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadisnya yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Maka bab ini penting kita bahas agar puasa kita tidak hanya mendapatkan rasa dahaga dan rasa lapar, sehingga puasa kita dapat diisi dengan sunnah-sunnah, yaitu sunnah puasa Ramadan. Bismillah, kita baca. Qala al-muallifu rahimakumullah ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi ulumihi wa ulumi sairil ulama'il 'amilin wal a'immati fid din wa ila hadratin nabi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu sunanus shaumi wa ramadan. Al-awwal ta'jilul fitri, sunnah puasa Ramadan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Idza tayaqqana al-ghurub, kapan disunahkan menyegerakan berbuka puasa, yaitu idza tayaqqana al-ghurub, yaitu ketika yakin telah terbenamnya matahari. Bi khilafi ma idza syaqqa fayajibu alaihi ayyamala bil ikhtiyat wa yuakhkhira al fitr. Berbeda apabila ragu akan terbenamnya matahari. Maka apabila ragu akan terbenamnya matahari, ya'malu bil ikhtiyat, maka dia harus berhati-hati, wa yuakhkhira al-fitr, dan mengakhirkan berbuka puasa sampai dia yakin matahari telah benar-benar terbenam.
atau ketika dia yakin sudah munculnya gelap, yaitu tanda-tanda terbenamnya matahari. Yang kedua adalah as-suhuru walau bijur'ati ma', yaitu sahur walau dengan seteguk air. Wa yadkhulu waqtu suhur min muntasafil lail, dan masuk waktu sahur yaitu dari pertengahan malam. Kapan pertengahan malam itu? Yaitu sekitar jam 12 ke atas, jam 12 malam ke atas. Maka ketika sudah melewati jam 12 itu sudah masuk waktu untuk sahur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Di sini juga dijelaskan daripada hikmah dari sahur, yaitu at-taqawi 'ala shaum, yaitu menguatkan ketika puasa. Badan kita menjadi kuat, menjadi siap untuk berpuasa ke depannya. Wa mukhalafatu ahlil kitab, dan berbeda dengan puasanya ahlil kitab. Maka sahur itu juga menjadi pembeda puasa kita umat muslim dengan puasa ahlul kitab. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu ta'khirus suhuri bihaitsu la yafhushu ta'khir, yaitu takhir sahur atau mengakhirkan sahur. Bihaitsu la yafhushu ta'khir. Kapan mengakhirkan sahur? Mengakhirkan sahur yaitu tidak terlalu mepet waktunya dengan azan subuh. Ini sunnahnya, yaitu sunnah mengakhirkan sahur tetapi tidak terlalu mepet dengan azan subuh. Wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayah ruba'i sa'ah, dan telah menahan dari makan dan minum atau berhenti minum. Disunahkan untuk berhenti makan dan minum qabla al-fajri, sebelum fajar, binahwi 50 ayah, sekira-kira sama waktunya dengan membaca 50 ayat, atau kalau dikonversikan menjadi menit sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi di antara sunnah-sunnah puasa adalah mengakhirkan sahur, yaitu 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh, atau tidak terlalu mepet dengan azan subuh. Takutnya nanti kalau kita terlalu mepet, tiba-tiba dikumandangkan azan, kita makan, maka ketika azan subuh kita sudah tidak boleh makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kama qala sahibu Safwati Zubat, wa sunna ma'a ilmil ghurubi yuftir bisur'atin wa aqsuhu at-tasahhur, dan disunahkan dengan keyakinan telah terbenamnya matahari, yaitu menyegerakan berbuka puasa, wa aqsuhu at-tasahhur, dan sebaliknya yaitu mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu al-fitru ala rutobin witron, yaitu berbuka puasa dengan kurma basah witron, dengan jumlah kurma yaitu ganjil, bisa 1, 3 atau 5. Fayuqaddimuhu awalan, maka sunnahnya yaitu berbuka puasa dengan kurma yang jumlahnya ganjil. Fa in lam yajid fa busrin
fatamrin fama'i zamzam fama'in fakhulwin fahalwa. Jika kurma rutop atau kurma yang basah tadi tidak ada, maka sunnah selanjutnya adalah dengan kurma muda yang agak basah sedikit. Kalau kurma muda itu tidak ada, maka dengan tamar. Tamar ini kurma yang kering. Kemudian fama'i zamzam. Kalau kurma tadi tidak ada, maka dengan air zamzam. Fama'in. Dan kemudian kalau air zamzam itu tidak ada, maka berbuka dengan air mineral. Fakhulwin fahalwa. Dan selanjutnya adalah hulwin. Di sini dijelaskan al-khulwu wa huwa ma lam tamassahu an-nar kal asali waz zabib, yaitu al-khulwu adalah apa yang belum dimasak dengan api. Seperti apa? Seperti al-asal, yaitu madu, waz zabib atau kismis. Nah, seperti buah-buahan yang manis-manis itu juga urutan selanjutnya setelah air mineral tadi. Wa halwa. Nah, halwa ini urutan yang terakhir. Apa itu al halwa? Wa huwa ma masathu an-nar, yang telah dimasak dengan api. Seperti apa? Seperti kolak, es teh, es podeng dan lain sebagainya yang dimasak terlebih dahulu. Kemudian sunnah puasa yang selanjutnya adalah al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hina yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang berpuasa ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah dakwatul madlum, yaitu doa orang yang terzolimi. Nah, maka kita ambil hadis yang pertama, yaitu as-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa berdoa ketika berbuka puasa, maka insya Allah doanya mustajab. Di sini sunnahnya al-ityanu bi du'ail iftar, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Contoh doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kemudian ada juga zahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Ada juga alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kemudian Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Doa-doa ini bisa dibaca salah satunya atau bisa dibaca bersama-sama atau bebarengan atau dibaca semuanya. Maka wa yad'u bima syaa. Apabila tidak hafal doanya, maka orang yang berpuasa ketika berbuka puasa dia dapat berdoa dengan sesukanya. Doa apapun insya Allah mustajab. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Sunnah yang keenam adalah memberi buka terhadap orang-orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajril kabir, yang mana di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Nah, maka memberi buka atau memberi menu berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, di dalamnya terdapat pahala yang besar, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man fattara shaiman kana lahu
mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaim syai'an. Yang artinya man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa ketika berbuka, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, ghaira annahu la yunqas min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka kita berikan menu berbuka puasa tadi kepada para orang-orang soleh, alim ulama yang puasanya tidak diragukan lagi. Maka mereka ketika berpuasa, maka kualitas puasanya adalah puasa orang-orang yang khusus. Maka sunnah yang keenam adalah memberi menu berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Sunnah yang ketujuh adalah al-iktisalu minal janabati qabla al-fajri, yaitu mandi wajib minal janabah, dari junub qabla al-fajr, sebelum fajar atau sebelum subuh. Khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf atau keluar dari perbedaan pendapat para ulama, karena ada ulama yang mengatakan bahwa al-iktisal minal janabah qabla al-fajri itu wajib, itu mandi junub sebelum fajar adalah wajib. Maka di sini di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan al-iktisalu minal janabah qabla al-fajr sunnah, walikay yabda shaumahu tahiran, dan agar memulai puasanya pada hari itu dengan keadaan suci. Maka orang-orang yang junub atau berhadas besar disunahkan untuk mandi besar sebelum fajar agar memulai puasanya dalam keadaan suci. Sunnah yang selanjutnya yaitu al-iktisal kulla lailatin min layali Ramadan, yaitu al-ghuslu atau mandi setiap malam min layali Ramadan ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib, likai yansyad lil qiyam, agar bersemangat lil qiyam, untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan, atau semangat agar dapat mendirikan lil qiyam, mendirikan malam-malam pada bulan Ramadan. Maka disunahkan untuk mandi setelah sholat maghrib agar badan kita menjadi fresh, segar, sehingga kita semangat untuk sholat taraweh, untuk tadarus pada malamnya. Sunnah yang kesembilan adalah al-muhafazatu ala sholatit tarawih min awali lailatin ila akhiri lailatin, yaitu konsisten ala sholatit tarawih, konsisten menunaikan sholat tarawih min awali lailatin, dari malam pertama ila akhiri lailatin, sampai malam yang terakhir. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan dengan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Wal maksud bi qiyami Ramadan, dan maksud dari menghidupkan malam-malam bulan Ramadan adalah salatut tarawih, yaitu salat tarawih. Maka salat tarawih memiliki keutamaan, yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa yang
telah lalu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka harapannya umat muslimin dapat konsisten untuk melaksanakan atau menunaikan sholat tarawih dari malam yang pertama hingga malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Sunnah yang selanjutnya adalah ta'aqqudul muhafazati ala salatil witr, yaitu menekankan untuk konsisten sholat witir. Jadi kita harus menekankan agar konsisten sholat witir. Wa yahtassu witr Ramadan bisalasi khususiyat, karena witir Ramadan berbeda dengan witir di bulan-bulan lain. Itu memiliki 3 perbedaan, yaitu annahu tusannu fihil jamaah. Sholat witir pada bulan Ramadan disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Maka biasanya kita di masjid kita, di musala kita, setelah sholat tarawih selesai dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Wa yusannu fihi al-jahr, disunahkan al-jahr, yaitu mengeraskan suara. Wa yusannu fihi al-qunut fin nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamad, dan disunahkan membaca doa qunut fin nisfil akhir di malam 15 yang terakhir atau di malam ke-16, di pertengahan malam yang terakhir, yaitu malam ke-16. Maka kita disunahkan untuk membaca doa qunut di ketika sholat witir, yaitu setelah rakaat ketiga. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallahal witra yuhibbul witr." Dan juga dalam hadisnya Nabi juga bersabda, "Ij'alu akhira salatikum minal laili witron." Jadikanlah akhir salatmu pada malam hari, yaitu salat witir. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur, yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran dengan tadabbur atau merenungi makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Waqad warada fil athar, maka dalam hadis telah dijelaskan, Ramadanu syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Maka marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dan juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sunnah yang selanjutnya yaitu sunnah yang ke-12, yaitu al-iksar minas sunan, memperbanyak amalan-amalan sunnah, karwatibis sholawat, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qabliyah wa ba'diyah, wa sholatid duha, dan sholat duha, wa tasbih, dan sholat tasbih, wal awwabin, dan sholat al-awwabin. Sunnah yang selanjutnya yang ke-13 adalah al-iksar minal a'mal as-shalih, yaitu memperbanyak amalan shalih, kas sedekah, seperti sedekah, wa silaturrahim, wa khuduri majalisil ilmi, dan menghadiri majlis ilmu, wal i'tikaf, dan i'tikaf, wal i'timar, dan umrah, wal iqbal ala Allah, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bihifdzil qalb, dengan apa? Dengan menjaga hati, wal jawarih, dan dengan menjaga maksiat fisik, wad da'awat al ma'thurah, dan berdoa al ma'thurah, dan berdoa sebagaimana doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah selanjutnya yaitu al-ijtihadu fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar fiha wa fi autariha akad. Maka sunnah selanjutnya yaitu al-ijtihad, bersungguh-sungguh fil ashril awakhir, di 10 hari malam bulan Ramadan, wa taharri lailatul qadar, dan mencari lailatul qadar, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Fiha wa fi autariha akad, pada malam-malam ganjil. Maka mencari lailatul qadar itu pada malam-malam ganjil, lebih diutamakan pada malam-malam ganjil. Maka biasanya pada 10 hari bulan Ramadan, umat muslim dimanapun saling berlomba-lomba untuk beriktikaf di masjid-masjid, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan soleh. Sunnah yang ke-15 yaitu tahari al-iftar al-halal, yaitu berbuka dengan yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir fi Hadiyatis Sadiq, waftir 'alal halal ya talibal kamal. Berbukalah dengan yang halal ya talibal kamal, wahai orang yang mencari kemuliaan dan kesempurnaan. Maka berbuka dengan yang halal kita wajib, karena kita sudah tahu bahwasanya kita diharamkan untuk makan dan minum dari hal-hal yang haram. Kemudian yang ke-16 yaitu at-tausi'ah 'alal iyal, atau memperbaiki hubungan diri dengan keluarga besar, berkhidmah, infak atau sedekah kepada keluarga. Ini termasuk juga sunnah yang dapat dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah tarkul laqwi wal musyatamah, itu meninggalkan perkataan yang sia-sia, wal musyatamah, dan perdebatan, karena ini dapat menghilangkan atau menggugurkan pahala-pahala puasa bulan Ramadan. Fa in syatamahu ahad, maka di sini jelaskan jika ada yang memusuhimu atau memakimu, fayatadakkar, maka ingatlah di dalam hati bahwasanya kita shaim atau kita sedang berpuasa. Demikian sunnah-sunnah puasa Ramadan yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu kitab At-Taqrirat As-Sadidah karya Syekh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan semua kesunahan ini bisa kita raih dan kita lakukan, dan tentunya kita akan mendapatkan fadilah dan kemuliaan bulan Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.